Bismillah. Amalan apa yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah sehingga mendapatkan dua keutamaan? Satu, dicintai oleh Allah. Yang kedua, amalan itu naik status menjadi amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Teman-teman tolong buka dulu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Ada ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada ayatnya? Oke. Sekarang fokus, lihat baik-baik. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua, maksudnya umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi. Dikata Allah, kalau kalian mencintaiku, ini aku kasih cara bagaimana mencintaiku. Aku berikan kuncinya. Aku berikan bimbingannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, engkau dapatkan cintaku. Jelas ya? Saya sering katakan, ingat ya, cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Al-Quran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya, kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya, jangan katakan aku mencintaimu, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Oke. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB, buku pernikahan kita berdua. Aku nggak mau Dilan yang aku banyak motor, tidak. Yang aku butuhkan tuh buktinya. Ya, sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Paham ya? Oke. Nah, sama. Anda cinta pada anak kan butuh pembuktian. Anda berikan dia hadiah, Anda berikan dia kasih sayang. Anda cinta pada pasangan, Anda berikan pembuktian. Maka kita cinta pada Allah, buktinya apa? Kata Allah, saya butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Iman itu kaidah cinta kepada Allah, buktinya amal soleh. Maka kalau Anda ingin mencintai saya, kata Allah, buktikan, ikuti Nabi. Saya utus nih supaya mempermudah kalian menemukan saya. Nah, poinnya bukan itu yang mau saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah yuhibbukumullah. Ini poinnya. Maka ketika Anda bisa membuktikan itu, Allah akan cintai Anda. Apa kaitan dengan bahasan kita? Ketika sebuah amalan dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak diberikan pada amalan lain. Apa pemberian Allah itu? Bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Maaf ya, mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara. Padahal keterangan jelas dalam Al-Quran, jangan mencela, la yaskhar, masih mencela. Jangan bikin hoax, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pembuat hoax, orang yang berdusta, masih bikin hoax. Maaf, jangan curang, wailul lil mutaffifin, masih ada yang curang dalam pekerjaan, timbangan dan sebagainya. Jangan bergibah, gosip, bikin acara gosip. Lah yang tebak-dukum ba'du, dinikmati lagi. Salah kan? Jangan sombong. Kemarin jalan kaki biasa aja, setelah punya Ferrari, mau subuh aja, muter dulu pakai Ferrari ke komplek. Assalamualaikum bro, ayo subuhan. Masya Allah, orangnya gak keluar, ternyata sedang ke Bandung. Apa yang mau dicari gitu? Gini, kalau mau gampang mengukurnya gini. Siapa yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, angkat aja, saya pulang. Anda lebih layak untuk ceramah. Oke, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan, sedikit. Oke. Yang agak banyak kan? Baik. Yang banyak? Oh, Masya Allah, ya baik ya. Baik ya, Alhamdulillah. Baik. Yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Masya Allah, biasa. Surga Firdaus dengan Nabi lagi. Itu selalu muncul keanehan seperti biasa. Banyak dosa melimpah luar biasa, cita-cita surga paling tinggi dengan Nabi gitu loh. Itu
itulah luar biasa. Top lah pokoknya. Sekarang kita pengen dapatkan itu gimana caranya? Itu nggak mudah. Mata hari ini aja udah salah lihat berapa kali mata? Salah nonton, ya, salah lihat di WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Lisan berapa kali salah. Berpikir kita sudah salah. Mau kesini terhambat sedikit di jalan, pikiran kita udah nggak bagus sama lampu, ya? Pada lampu apa salahnya? Ya, sama jalan, sama macet, sampai bikin status macet nih. Emang disolusikan nggak? Ah, ini caranya gini. Ini caranya kalau mau gampang, lakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Maka seketika ini digugurkan. Dosa mata hilang, dosa telinga sampai ke ujung kaki. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Lihat rumus nabinya. Al-amalus solihu fiha. Kerjakan amal soleh. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Saya ulang. Amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian. Satu, bentuknya taubat. Secara singkat, kalimatnya taubat. Bagi yang pernah berbuat salah, dia merasa salah, terus kita tinggalkan kesalahan itu. Taubat. Ya, dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 ya, sampai 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Pelan-pelan. Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18. Fokus. Di amalan pertama apa? Taubat. Ah, jadi mohon izin ya, maaf sekali, mumpung masih di awal-awal ini, masih ada 7 hari ke depan. Yuk kita isi, katanya mau ke surga. Saya tuh gini ya, kadang kalau malam pulang, suka ngeliat gitu, kadang pulang tengah malam jam 12, jam 1, kadang-kadang menjelang fajar, saya lihat anak saya tertidur ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, saya suka pandang dulu wajahnya. Saya lihat istri saya. Yang terbayang di benak saya, kita nih kumpul lagi nggak di akhirat? Ketemu lagi nggak gitu? Karena situasinya ngeri gitu teman-teman. Ngeri. Ada anak-anak lucu, kita sayangi, jalan, mereka ketawa, kita bahagia gitu. Tapi kan kita nggak bisa bela dia di hadapan Allah. Kecuali kita siapkan sekarang. Saya tuh suka tanya, ya Allah, ini saya ketemu lagi nggak gitu? Dan saya bangunkan istri saya, yuk kita sholat. Kita sholat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita minta sama Allah anak kita. Karena berat gitu. Ya wa fasilati wa akhi wa man fil ardi jami'a. Anak ninggalkan ibu, ya ibu ninggalkan ayah. Jadi sekarang gambarkan gini ya, terjadi kebakaran di gedung ini. Anak kita tertinggal, dia teriak. Kan kita tuh histeris kan? Anak saya. Nanti di akhirat ada anak yang akan memanggil ibunya, "Mama tolong saya. Oh, tolong saya. Ayah tolong saya." Dan Anda nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa yang Anda bisa lakukan? Dan situasi itu kita sadari betul. Tapi kita nggak berbuat apa-apa saat di dunia. Apa yang mau Anda lakukan? Mesti ada satu episode dalam hidup kita itu kita duduk dan berpikir bahwa kita akan wafat, kita pulang. Kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya dengan taubat ini. Duduklah. Satu keluarga duduk. Ya, koreksi diri. Yang di haji, dia wukuf di Arafah. Puncaknya yang di kita, itu puasa. Persis di waktu yang sama. Sana tanggal 9 wukuf, di sini tanggal 9 puasa. Dengan nama yang sama. Hadisnya sahih. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan kalimat hadisnya. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dah. Puasa di waktu yang bersamaan dengan wukuf orang yang di Arafah, momentumnya maksudnya. Ya, jadi waktunya tanggal 9 ditunjukkan dengan kata yaum. Yang dikerjakan di tanggal 9 itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa Arafah dengan puasa biasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Mohon izin ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, Anda nggak usah nunggu Arafah. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa. Maaf, puasa Daud silahkan, tapi Arafah tidak. Tapi saat Anda puasa, kerjakan seperti orang wukuf. Apa sifatnya? Arafah. Arafah artinya kenal. Kalau ditambah tak itu sifat. Bisa baik, bisa yang kurang baik.
Ada dua riwayat dinamakan dengan Arafah. Pertama tentang manasik pada Nabi Ibrahim ketika diajarkan malaikat Jibril. Setelah selesai, Ibrahim alaihissalam mengatakan Araftul an, sekarang saya tahu. Yang kedua, sifat muhasabah, kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam dengan sifat kemanusiaannya berbuat salah dengan istrinya Sayyidah Hawa, kemudian turun dari surga ke bumi, Quran surah 2 ayat 38. Adam konon dalam sejarah diturun di wilayah Asia Selatan India. Hawa di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Jeddah nenek. Kalau teman-teman haji atau umrah nanti ke Jeddah, di sisi Laut Merah, lurus dikit, perempatan pertama sebelah kiri itu ada sepeda ontel agak besar. Kemudian lurus lagi, sebelah perempatan kanan, kiri lurus, sebelah kanannya persis nyebrang dikit, itu ada bangunan batu bata yang tidak sempurna, warnanya coklat marun, merah marun. Itu di situ tulisannya Makbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Baik ya, kata sejarawan bukan kuburan, tapi itu Hawa pertama diturunkan di situ. Jadi Hawa turun di Jeddah, Adam turunnya di India, kedua berkelana mencari. Sampai satu titik setelah berpetualang itu, dari jauh ternampak seperti kelihatan. Ini saya kayaknya kenal nih, kalau bahasa kita. Yang kata Hawa, iya kayaknya saya tahu nih. Ya pantas tahu karena di bumi cuma ada dua orang pada saat itu, nggak ada yang lain. Adam dengan Hawa, yang lain belum ada. Belum ada Tengku Wisnu, belum ada Syirin, belum ada Adam dengan Hawa. Wah, diturun tuh. Ya, begitu kelihatan, merapat keduanya. Datang, naik ke bukit. Dalam bahasa Arab sebut jabal. Begitu nampak, maka keluarlah puncak sayang yang dalam itu. Rasa kasih, perhatian yang sangat dalam bahasa Arab disebut dengan rahmah namanya. Karena itu perempuan punya rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dikasihi dengan sayang yang sangat dalam. Dia rela menderita sulit piring kanan kiri, yang penting sayang itu tetap ada. Adek yang baik ya, jaga ya, sabar, lahiran lancar, disayang-sayang padahal sakit. Quran surah 7 ayat 189. Rahmah. Maka naiklah ke atas sampai sekarang disebut Jabal Rahmah. Nah, saat bertemu itu, keduanya bertemu, mereka sadar kita pernah berbuat salah, makanya mengoreksi diri di situ. Yang tadi turun Quran surah ke-7 ayat 26 tadi. Jangan sampai terjadi lagi begini. Sampaikan pada anak cucu kita, disampaikan semuanya. Maka disebutlah tempat itu mengenal, disebut dengan Arafah. Kenal sifat kekurangan atau kelebihan, tambah tak di ujungnya Arafah. Kalau banyak yang dikenal, tambah alif dan tak. Arafat. Mana yang kedua? Ketika kenal kekurangan, maka kita akan mengenal Allah untuk bertobat. Ma'rifatullah. Kenal diri kita, ma'rifatul insan. Nah, ini turunan katanya demikian. Maka setelah selesai itu, muncullah kalimat tadi. Nah, saat puasa tanggal 9 Dzulhijjah, kalimat itu dimunculkan, Siyam Yaum Arafah. Jadi kalau puasa di hari Arafah, jangan sekedar tahan lapar dan haus. Kalau cuma begini, di waktu lain pun sama. Kata Nabi, puasalah Anda sambil melakukan amalan orang wukuf di Arafah, yaitu introspeksi diri. Nanti tanggal 9 ya, mohon izin ya. Begitu Anda puasa, coba yang pernah kerja, berangkat, sambil berangkat, coba dicek. Barangkali Anda pernah melalui satu jalan, pernah maksiat di situ. Pernah duduk di meja sendirian di kantor, pernah berbuat salah. Ada kisah nyata, ini nyata, bukan rekayasa, ini kisah nyata. Ada seorang alim, syekh, sangat soleh. Dia punya murid-murid, punya santri. Sedang jalan, akan mengajar. Tiba-tiba di perjalanan dia jatuh pingsan. Muridnya kaget. Karena nggak pernah syekh itu pingsan di jalan. Begitu pingsan, ditunggu, kemudian bangun, saat bangun ditanya, Syekh, 5 umnya adik, kenapa Anda bisa pingsan begini? Perhatikan jawabannya. Wallahi laqad tadzakartu bi anni 'asiyan huna. Saya pernah ingat ketika lewat sini, saya pernah bermaksiat di sini. Saya ingat. Saya takut ketika lewat sini, ingat kejadian itu, takut belum diampuni oleh Allah. Karena ketika seseorang itu bermaksiat di satu tempat, lisannya akan dikunci, tempat itu yang bicara. Awas, hati-hati ya. Kita hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu zil. Jika bumi sudah digoncang dengan sekuat-kuatnya. Teman-teman, kalau kalimat zilzal disebutkan sekali, idza zulzilatil ardu, itu artinya yang bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalau disebutkan 2 kali, baik dengan kata bendanya noun atau kata kerjanya verb fi'il, itu artinya yang di bawah naik ke atas semua. Perhatikan, kata Allah,
nanti akan tiba waktu saya hadirkan gempa, bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah. Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu hancur ke bawah, saya akan datangkan yang bawah naik semua ke atas. Ini kasih 7,4 aja, itu sudah lupa dengan dunia. Dia kumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia nggak peduli. Dia keluar. Ini baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter? Semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi, memikirkan dunia nggak ada. Selesai. Selesai Anda. Di Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat. Dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Makanya taubat. Ayo kerjakan amalan ini, taubat. Duduk dengan istri. Ya, kalau bisa begini, saya kasih amalan satu yang penting, rahasia. Saat Anda amalkan ini, sekeluarga diampuni. Ini rahasia ya, di antara kita saja ya. Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-51 ayat 18, diamalkan setelah tahajud. Allahu Akbar, astagfirullah. Sudah? Diamalkan setelah tahajud ya. Saya baca dari ayat 15 supaya berurut. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada bagi sebagian dari orang takwa yang akan tinggal di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan kenikmatan langsung diberikan oleh Rabbnya Allah. Ya, awas hati-hati. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunia banyak beramal dengan ihsan. Ihsan itu dikerjakan karena Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Perhatikan amalan malamnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya, dia bangun salat tahajud, dia tunaikan mendekat kepada Allah. Nah, ayat 18-nya, perhatikan baik-baik. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, sesaat sebelum fajar, dia banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun. Dan kalimatnya hum. Hum itu bentuk jama, huwa, huma, hum, satu, dua, banyak. Hum, mereka. Jadi kenapa tidak Anda coba ini? Dan itu indah, dan dampaknya kepada rumah tangga juga akan tenang. Di saat menjelang fajar, setelah tahajud bareng, ya suami jadi imam, istri jadi makmum dengan anak-anak, bangun kita. Setelah itu jangan biarkan berhenti di situ, tidak. Sentuh dengan keindahan yang paling dalam, dengan kata-kata kita yang paling indah. Ya, kumpul dengan istri kumpul dengan suami, duduk satu ruangan, mulai keluarkan kalimat itu. Boleh dari istri, boleh dari suami. Mama, mohon maaf kalau selama ini Papa belum jadi ayah yang baik. Papa tidak tahu kapan kembali kepada Allah. Mungkin hari ini hari terakhir Papa hidup. Mohon maaf kalau selama ini belum jadi Papa yang baik, belum jadi suami yang soleh. Jika saya wafat duluan hari ini, titip keluarga, dan mohon bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah beramal bersama. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Istri mengatakan, Papa mohon maaf, Mama juga belum bisa menjadi istri yang soleh, istri yang baik, jadi keluarga dengan baik. Mohon maaf kalau ada dosa di keluarga karena berkat peran Mama, mohon maaf. Astagfirullah ya Allah. Yang paling indah ketika anak Anda mengatakan, Mama, Papa maafkan Anda, selama ini belum jadi anak yang soleh, belum bisa memberikan mahkota di hari kiamat, belum hafal Quran seperti yang lain. Lalu semuanya berkata, ya Allah ampuni kami ya Allah, astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Hadisnya hadis qudsi. Diriwayatkan tabaqah pertama, golongan pertama penerima dari Nabi, 30 orang sahabat senior langsung mengatakan, ketika seorang bermunajat kepada Allah mengatakan, Allahumma, ya Allah tolong ampuni saya, Allahumma istaghfirli. Apa jawaban Allah? Qala ya ibadi, hambaku ghafartulak, aku ampuni semua dosamu. Karena itu orang yang mengamalkan poin ini
dalam kehidupan rumah tangganya itu akan dijaga oleh Allah selalu dalam ketenangan dan kesulitan akan hilang. Nggak percaya silahkan, setiap menjelang subuh setelah tahajud duduk bersama, koreksi diri, minta maaf, minta ampun. Ingat Allah itu titipan, istri Anda akan ditanya. Anda nggak akan ditanya tentang saudara Anda, nggak akan ditanya tetangga Anda, keluarga Anda. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari neraka. Jaga, itu yang dijaga. Demi Allah saya katakan, kalau ya Allah, cobalah sekali aja, cobalah malam ini tahajud, ajak suami, ajak istri. Setelah itu rasakan kenikmatannya. Di begitu selesai tahajud, berdoa bersama, istighfar, minta ampun. Begitu air mata mengalir, seakan-akan masalah sudah hilang dan ringan hidupnya. Demi Allah saya katakan ringan. Dan Allah akan jadikan hidup kita tuh tenang, enak gitu. Dan dosa nggak ada, hidupnya ringan dan damai. Silahkan coba, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Lain. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa 79. Kita sering mendengar bahwa apabila kita mendapat musibah, itu adalah ketentuan Allah. Bisa jadi musibah itu adalah ujian atau musibah. Keduanya ditentukan Allah. Jika demikian, bagaimana dengan penjelasan ayat di atas bahwa yang menyatakan bahwa musibah itu datangnya dari diri kita sendiri? Pertama, apa itu musibah? Itu dulu. Kalau definisinya sudah paham, kita bisa mengerti, baru jadi baik dalam prakteknya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah berasal dari kata asaba yusibu, isabatan wa musibatan. Segala yang menimpa, yang dialami. Di setiap yang menimpa kita itu musibah. Setiap yang menimpa, baik ataupun buruk. Makanya ketika hujan turun mengenai kita atau perangkat hidup kita, ada doa dari Nabi singkat, Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban seakar dengan kata musibah. Asaba yusibu sayyiba, menimpa dengan cepat, tak 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 gitu. Sayyiban. Di asal kata musibah itu yang kita alami semua, yang terasa terlihat baik, menyenangkan, atau yang terlihat tampak seperti tidak menyenangkan. Maaf, meninggal musibah, terlihat seperti tidak menyenangkan. Maaf, lahir musibah, terlihat seperti menyenangkan. Naik kedudukan musibah, turun kedudukan musibah. Saya pun ketemu antum sekarang musibah buat saya. Betul, saya sedang menimpa keadaan saya sekarang, itu musibah. Antum ketemu saya musibah. Setiap yang kita alami. Kalau musibah itu terlihat baik, maka menyikapinya dengan syukur. Musibah terlihat tidak menyenangkan, maka cara menyikapinya dengan sabar. Ketentuan musibah yang pertama adalah semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Awas, semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Cuman saat kita terima, pandangan kita kadang-kadang melihatnya ada terlihat menyenangkan, ada terlihat yang tidak seperti menyenangkan. Maka rumusnya adalah ketika antum melihat sesuatu yang menyenangkan, maka muncul rumus syukur di sini. La in syakartum la azidannakum. Ketika antum melihat seperti yang tidak menyenangkan, maka di sini kemudian teman-teman sekalian sabar berlaku di sini. Bagaimana cara sabarnya? Pertama Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ini ayat turun tentang jihad. Tapi bukan karena jihadnya, karena perasaan yang bergolak. Ada perasaan, duh kok sekarang ya, bagaimana kalau nggak besok aja, aduh saya nggak siap. Ada ujian, dia merasa kurang menyenangkan. Maka kata Al-Quran, perangi itu. Bersikap positive thinking dulu, yang baik-baik. Ayat ini ingin mengatakan, maaf, kalau ada yang terlihat tidak menyenangkan, ujian-ujian yang membuat antum terasa berat, jangan mengeluh. Di Quran tidak ada ayat keluhan. Tidak ada ayat keluhan. Kalau ada satu ayat untuk mengeluh, maka saya orang pertama kali yang akan mengeluh. Perhatikan, sifat musibah sekalipun tidak menyenangkan, berat bagi kita teman-teman sekalian, dia diikat dengan ayat-ayat yang lainnya. Ayat pertama, Allah tidak akan titipkan musibah itu yang terasa berat kecuali bagi orang yang sanggup untuk mendapatinya. Tidak ada ujian di luar batas kesanggupan. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak ada ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuan.
Jadi kalau antum sekarang punya masalah berat luar biasa, itu artinya kenapa diujikan pada antum? Karena cuma antum yang mampu, yang lain tidak. Makanya tidak diujikan kepada saya, tapi dititipkan kepada antum. Karena cuma antum yang mampu, yang lain tidak. Kalau antum tidak mampu, mustahil Allah titipkan ujian itu pada antum. Karena cuma antum yang bisa. Jangan antum mengeluh mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya ya Allah? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Anda yang mampu. Jadi kalau Anda nggak mampu, mustahil dititipkan ujian kepada Anda. Jadi sudah jalani, alhamdulillah, terima dulu dengan sabar. Terima. Yang kedua, teman-teman sekalian, setelah itu rumus yang kedua, setiap persoalan sesulit apapun akan bersanding dengan solusi yang semudah luar biasa. Persoalan paling sulit disebut dengan usrun, solusi termudah disebut dengan yusrun. Ketika Allah menurunkan usrun, maka disandingkan dengan yusrun. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Makanya ini rumus Quran, keluarkan dalam bentuk solusi psikologis. Begitu datang masalah, kalimat Quran tadi ramu dalam kalimat kita. Lihat kalimatnya, datang masalah pasti selesai. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa, pasti selesai. Itu kalimat terjemahan yang bagus. Setiap ada kemudahan, setiap ada kesulitan, ada solusi, pasti selesai. Ini secara psikologi membuat kita lebih mudah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, langsung hadirkan. Insya Allah saya mampu. Pasti selesai. Pasti selesai. Nggak ada persoalan yang nggak ada solusinya. Jadi ketika keyakinan itu ada, sekarang yang praktekkan orang Jepang. Orang Jepang lihat, ya maaf. Ketika mereka punya persoalan, saya pasti bisa. Kamu bisa, kamu bisa. Taklukan benteng Takeshi. Mulai ditaklukkan. Pasti bisa, saya bisa, kamu bisa. Masya Allah. Kamu bisa, kamu bisa. Itu yang dipakai orang-orang luar yang punya teori ya kita. Korea ingin nyusul Jepang. Dari mulai TK, ketika mereka mulai baris, mereka mulai keluar kalimat-kalimat. Harus lebih daripada Nippon, harus lebih daripada Nihon, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Kita menyebutnya Hyundai. Lihat cek, Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang maju dalam bola, Korea maju dalam bola. Semua disusul, semua disusul. Kamu bisa, kamu bisa. Yang punya teorinya kita, yang punya praktekan orang lain. Kalau sudah seperti itu teman-teman sekalian, terima dan lihat sifat yang ketiga. Setiap persoalan ada solusi. Yang ketiga, sifat Allah ingin menjadikan setiap solusi itu mudah kita dapatkan. Quran surah yang kedua ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan persoalan itu Allah inginkan hidup kita jadi lebih baik, lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Prinsip yang ketiga, maaf, ujian itu diturunkan oleh Allah kata Al-Quran untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan ingin membuat hidup kita bermasalah. Sebentar ya, sebentar. Anak SD kalau ingin lulus SMP, ke SMP, ujian tidak? Berarti ujian itu untuk menguji kemampuan dia supaya masuk ke SMP. SMP kalau ingin ke SMA, ujian tidak? Ujian itu bukan ingin memberikan beban, tapi ingin meningkatkan pengetahuan supaya pengetahuannya setara dengan SMA. Naik SMA ke kampus, demikian seterusnya. Jadi hukum kehidupan kalau ingin meningkat kualitasnya mesti lulus ujian. Saat antum diberikan masalah oleh Allah, itu artinya antum ingin dinaikkan kelasnya supaya lebih tinggi kelas dalam kehidupannya. Makanya ketika manhaj ini hadir dalam kehidupan kita, kalau ada masalah berat, berarti antum ingin diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tingkat yang terbaik dalam kehidupan. Karena itulah teman-teman, bagaimana cara menyikapi ujian? Sesuai pertanyaan ini, perhatikan baik-baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Pertama, antum harus sikapi ujian itu dengan hasanah. Hasanah. Misal, maaf. Antum biasa ke masjid diuji. Ujian ringan. Quran surah kedua ayat 214. Masathumul ba'sa. Tiba-tiba kasih hujan gerimis. Itu ringan. Orang Arab kalau ringan mereka katakan labas. Nazal matar, labas. Turun hujan nih. Enggak apa-apa, labas. Orang Indonesia la ba'sa, satukan, labas. Labas. Ringan. Kalau antum sudah mendapatkan yang itu, naik dharra. Hujan jadi deras. Masih berangkat enggak? Itu ujian. Kalau antum sikapi dengan yang tadi, Allah ingin naikkan kelas saya, berangkat pakai payung. Payung berangkat. Hujan lebih dahsyat lagi sampai banjir. Konon kabarnya sebagian dari Solo kemarin banjir, ya. Masya Allah, Allah berikan kemudahan insya Allah. Antum punya apa-apa, bantu mereka supaya keluar dari musibah yang kemudian tampak di hadapan kita itu. Ayo kemudian teman-teman sekalian, berangkat ke masjid, berangkat.
Nah, cara antum menyikapi hujan turun dengan motivasi supaya tergerak tetap berangkat ke masjid dengan gambaran Allah ingin naikkan iman saya, itu yang disebut dengan hasanah. Jelas? Tapi kalau antum itu sikapi, teman-teman sekalian, dengan sikap-sikap yang negatif, hujan turun, biasa ke masjid, tiba-tiba gerimis, antum mulai malas ke masjid. Kata istri, "Pak, ayo ke masjid." "Aduh, hujan mah, kan ada payung." Takut ria. Oh, takut ria, Masya Allah. Takut ria. Baik, respon antum negatif yang tidak ingin ke masjid itu karena melihat ada situasi sebagai ujian padahal meningkatkan iman antum, maka disebut dengan sayyi'ah namanya. Sayyi'ah. Nah, kalau antum merespon dengan hasanah, itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tanamkan pada jiwa antum. Itu pilihan. Kalau antum ambil, berarti antum mengambil petunjuk dari Allah. Tapi kalau antum merespon dengan sayyi'ah, itu bukan dari Allah. Itu pilihan antum sendiri. Karena Allah kasih, antum gak ambil. Sifat hidayah itu selalu baik. Hidayah diberikan. Cuman persoalannya, maaf, tidak setiap orang yang diberi hidayah dia tidak mau mengambilnya. Tidak setiap orang yang diberikan hidayah, tidak semua mengambilnya. Contoh, kita diberi minuman nih. Minuman misal. Minuman itu diberikan, tapi apakah setiap yang diberi minuman mau mengambilnya? Sifat hidayah tidak pernah Allah tidak berikan. Semua orang hidup diberikan hidayah. Quran surah 29 ayat 69. Diambil, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengambil hidayah kami. Ayat itu mengatakan kami berikan, cuman mereka mau ngambil atau tidak. Alhamdulillah. Masalahnya ketika diberikan, banyak orang yang tidak mau ngambil. Hidayah datang lewat telinga, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok telinga antum bisa dengar azan? Artinya antum diberi hidayah. Tapi apakah setiap yang dengar azan mau ke masjid? Belum tentu. Nih, antum lewat tuh, banyak orang lewat ke masjid dari mulai subuh. Pertanyaannya, kok bisa lewatnya depan sini? Padahal bisa lewat di depan tempat yang lain. Kok kenapa antum diperjalankan bisa lewat masjid? Itu hidayah lewat mata. Cuman tidak setiap orang yang melihat masjid bisa mau ke masjid. Persoalannya, maaf, bukan karena Allah nggak kasih, hasanahnya Allah kasih. Cuman respon kita apakah mengambil atau tidak, itu sikap antum. Kalau antum ambil, itu bagian dari petunjuk, yang diambil itu hasanah. Kalau antum tidak ambil, itu dari pribadi antum, namanya sayyi'ah. Makanya turun ayat dengan antum tadi tuliskan, An-Nisa ayat 79, ma asawaka min hasanatin faminallah. Kalau diambil kebaikan itu, maka antum mengambil kebaikan dari Allah. Wa ma asawaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah sudah kasih kebaikan, antum malah putuskan yang salah, maka itu dari pribadi antum sendiri. Jangan kaitkan kesalahan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari pilihan antum berdasarkan ketetapan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan. Paham tentang ayat ini? Sekarang pilihan bagi kita, saya sudah menyampaikan ayatnya, sudah menerangkan hadisnya, sudah menjelaskan konsepnya. Tinggal antum ingin menjadi hasanah atau ingin masuk dalam bagian sayyi'ah. Maaf, kalau cuma berlomba untuk mendapatkan sayyi'ah, antum terlambat. Sudah ada Qarun yang duluan, sudah ada Fir'aun yang duluan, sudah ada Abu Lahab, sudah ada Abu Jahal, sudah ada abu-abu yang lainnya, yang semua sudah menjadi abu. Kalau antum ingin berlomba, antum ketinggalan. Saatnya kita berubah. Ayo, sekali lagi, bantu negara ini, bantu dunia saat ini yang sudah muncul banyak keburukan-keburukan, maksiat sudah di mana-mana, bahkan sudah berlomba dengan binatang telanjang, gak malu, wajar, gak punya takwa. Lihat delman keliling Solo, gak pakai celana, gak akan malu, biasa aja. Tapi antum berlomba ingin melepas pakaian-pakaian, antum ketinggalan teman-teman. Kalau cuma kontes melepas busana, binatang lebih jagoan. Makanya kita dibedakan dengan binatang menggunakan pakaian. Karena itu teman-teman sekalian, ayo kita tunjukkan. Akan muncul generasi sekarang yang kembali pada Al-Quran, dan wanginya sudah tercium karena setiap tempat majlis sudah mulai ramai. Al-Quran sudah bergema, rumah Quran sudah menyebar di mana-mana, dan itu terjadi di Indonesia, bukan di tempat-tempat negara-negara pada umumnya. Saya ingin kita tunjukkan pada dunia, kita berikan inspirasi dari Solo, sampaikan pada dunia bahwa subuh ini di Masjid MUI kita kirim sinyal pada dunia melalui stasiun Akhir TV. Mulai hari ini kita akan kembali pada nilai Al-Quran. Kita bantu bangsa kita untuk berubah dengan menerapkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Matanya baik, telinganya baik, lisannya baik, ujung kakinya baik. Kita isi masa depan kita. Ke depan mesti ada presiden yang ahli Quran, gubernur yang ahli Quran, pengusaha ahli Quran, dia diplomat ahli Quran, militer ahli Quran. Terapkan dalam kehidupan. Yang dengan itu semua insya Allah, maka negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kemudian akan dicapai seperti Allah pernah berikan rahmatnya, seperti kita pernah dapatkan di masa-masa yang lalu. Teman-teman, bangun dari mimpi. Selesai tidur kita. Kita mesti bangun. Ayo yang pengusaha, kumpul dengan sesama pengusaha,
Mulai dari sholat teman-teman sekalian, kumpul antum, pelajari Qurannya, turunkan hadisnya, kompak undang ustadznya, terangkan manhaj bisnis dalam Al-Quran, bangun supermarketnya, bangun segala kemuliaannya, hadirkan itu dalam kehidupan. Ayo yang politikus teman-teman sekalian, ayo yang ekonomis, ayo yang ekonom, ayo yang teman-teman yang lainnya, birokrat, diplomat, kumpul dengan sesamanya, dokter kumpul, militer kumpul, kaji bagaimana rumus-rumus diterapkan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, demi Allah saya yakinkan, jika niat kita mulai bentangkan sekarang, kita akan tuai, kita akan panen hasil itu di masa-masa depan berikutnya. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Teman-teman sekalian, saya undang antum tanggal 17 Desember, 2 pekan dari sekarang, kami akan ada momentum Hari Al-Quran di Masjid Istiqlal. Di situ kita akan ajarkan, berkumpul dengan ahli Al-Quran. Ada yang maaf mungkin tidak bisa melihat, ada yang cuman aktivitasnya beca tapi ahli Al-Quran. Ada ahli Quran dari anak kecil, ada ahli Quran dari remaja, ada imam-imam Quran, ada orang dewasa ahli Quran, ada duta besar ahli Quran, ada tetangga dari Malaysia ahli Quran, ada teman-teman yang lain ahli Quran. Kita akan berkumpul di Istiqlal. Kami undang antum, mari menjadi bagian dari sejarah, karena kita akan berikrar dari Indonesia menuju ahli Quran, menuju negeri Quran. Kita akan kirim sinyal ke dunia dan berikrar menyemarakan Quran dalam kehidupan kita. Teman-teman, takbir, takbir. Disitulah kita akan melihat, mungkin bukan kita pelakunya, kita hanya menginisiasi. Mungkin beberapa tahun ke depan kita akan menikmati saat kita ada di alam kubur dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pahala itu akan mengalir, surga itu akan dinanti. Kita berlomba, teman-teman yang lain sudah berjihad dengan jihad sesuai dengan kemampuannya, maka kita berjihad dengan kemampuan kita. Ayo berjihad dengan hartanya, berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan tenaganya. Minimal kita berjihad membangkitkan negeri kita ini, sehingga negeri kita ini bangun dari tidurnya jadi negeri yang baik, jadi negeri yang dominan dalam kehidupan kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah sampai di pembahasan surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari susunan mushaf dalam Al-Quran, di ayat ke-37. Dan kini di pertemuan saat ini insyaallah kita akan menutup pembahasan di ayat ke-37 ini dengan menegaskan apa yang telah kita janjikan di pertemuan sebelumnya, yaitu menyempurnakan tentang kalimat taubat tertinggi Sayyidul Istighfar yang pernah diinformasikan dan bahkan ditalqinkan, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum sampai ke pembahasan itu, kita akan coba sarikan dahulu intisari pembahasan kita di pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran yang sangat sempurna tentang satu karakteristik manusia saat diciptakan, bahwa manusia ini berpotensi juga berbuat salah, melakukan kesalahan dalam kehidupan. Namun demikian, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan juga manusia memiliki fitrah untuk memperbaiki kesalahan itu menjadi sebuah kesolehan, mentransformasikan salah menjadi soleh dengan satu anugerah Allah yang disebut dengan taubat. Jadi pada diri manusia ada potensi salah, tapi juga ada kemampuan untuk bertaubat. Ini yang membedakan manusia dengan syaitan. Syaitan, dia salah, dia tak kenal benar, terhalang potensi taubatnya oleh kesombongannya, oleh keangkuhannya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada setan untuk menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah, dia tidak memanfaatkan rahmat Allah itu karena tertutup oleh keangkuhannya. Aba wastakbar, dia enggan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ketaatan pada perintahnya untuk menghormati Adam dalam perintah sujud hormat kepada Adam itu.
Alih-alih dia menghormati perintah itu, alih-alih dia menyembah Allah Subhanahu wa taala lewat perintahnya, dia malah berkata, ana khairum minhu. Setan berkata, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tidak dalam levelnya, yang diciptakan dengan materi yang lebih tinggi mesti hormat kepada yang rendah. Padahal dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala dengan membuka perintahnya dengan kalimat yang sangat jelas. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang mencegah engkau tidak menghormati perintahku supaya sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Allah menegaskan ini bukan perkara hormatnya kepada Adam, tapi perkara menaati perintahku. Tapi karena istakbar, aba wastakbar, dia enggan untuk menaati itu karena sifat sombongnya. Kesimpulannya adalah setan salah, setan tidak kenal benar, dan setan menutup peluang untuk mendapatkan pintu taubatnya karena kesombongannya. Salah, tidak mau bertobat. Manusia sebaliknya punya potensi salah, tapi juga dalam saat yang bersamaan punya fitrah untuk menjadi saleh, untuk bertobat, memperbaiki kesalahannya. Itu titik perbedaannya. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, lekat dengan petunjuk ini bagaimana caranya ketika seorang hamba Allah dari kalangan manusia, anak cucu Adam, Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, kemudian berbuat salah dalam hidupnya, pikirannya keliru berpikir, apa-apa yang disebut dengan su'udzan, kan? Dia kemudian negative thinking, salah berpikir, salah menduga, salah mengira, kemudian pandangannya salah melihat, telinganya salah mendengar, lisannya salah bertutur. Maka bagaimana kemudian cara memperbaiki itu semua? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu petunjuk untuk kembali menjadi soleh, memperbaiki semua yang salah tadi, sehingga bagian-bagian tubuh kita yang pernah berbuat salah diperbaiki itu dan diarahkan kepada yang soleh. Maka pembuka dari semua rumusan taubat ini dibukalah di surah Al-Baqarah di ayat ke-37 yang detail pembahasannya telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam alaihissalam ditalqinkan, mendapatkan dan mengambil serta mengamalkan. Talaqqa, mendapati, mengambil dan mengamalkan. Ya, Adam alaihissalam mendapati dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil dari Allah Subhanahu wa taala kalimatin, ya, petunjuk-petunjuk taubat. Lalu mengamalkan itu semua, fataba alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menilai dan berkomitmen terhadap hamba-hambanya yang sungguh-sungguh memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, menerima komitmen hambanya itu. Dan ini yang paling indah, ketika seseorang berbuat maksiat dan dia berusaha beralih menjadi taat, bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi Allah pun akan mencurahkan kasih sayangnya. Ini indahnya yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hamba yang taubat, dia taubat dari kesalahan, dia ingin kembali menjadi baik, dia tinggalkan maksiat, dia ingin taat, dia jauhi salah, dia ingin menjadi saleh, Allah bukan sekedar menerima komitmennya menjadi baik, tapi sekaligus memberikan percikan rahmatnya, menyayangi hamba itu untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Ini poin yang sangat utama, dan di pertemuan yang lalu kita telah bahas mulai dari zikir yang umumnya, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ya Al-A'raf di ayat ke-23 itu telah kita urutkan sampai ke zikir-zikir spesifik. Bagaimana kalau dosanya sampai yang tingkat tertinggi, kalau pembunuhan apa, kalau pernah berzina apa, dan turunan-turunan lainnya. Nah, sekarang kita akan masuki satu pembahasan yang utama, apa yang telah kami janjikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu, bahwa semua akumulasi kalimat-kalimat taubat dari satu gambaran perbuatan maksiat, bahkan bila pun ada seseorang merasa berbuat salah dalam hidupnya, entah berapa banyak kesalahan yang telah ia kerjakan, dan ia juga merasa bingung, zikir apa yang harus ia bacakan, kalimat apa yang harus ia mohonkan kepada Allah, sekiranya Allah berkenan untuk menerima taubatnya dan memercikan kasih sayang kepadanya, sehingga ia bisa beralih dari sifat-sifat salah, pelaku maksiat, kepada sifat-sifat soleh, menjadi hamba yang taat. Itulah yang akan kita uraikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan mengambil satu hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kita dapati dari 97 topik itu di Al-Bukhari itu ada 97 topik teman-teman. Dari sekian hadis, kurang lebih 7.000 hadis, ya, baik yang disampaikan setiap temanya ataupun juga disebutkan di tema lain, kurang lebih ada 7.000. Kemudian dibagi kepada 97 topik, 97 tema. Di setiap tema itu biasanya ada tema, ada subtema, ya kan? Nah, di subtema itu nanti akan dimulai dengan ayat Qur'annya dulu, lalu dari formulasi ayat Qur'an ini diturunkan hadis-hadisnya. Nah, pembahasan kita ini ada yang tercantum di tema ke-80, ya, atau topik ke-80 Kitabud Da'awat. Jadi ada Kitabud Da'awat topik ke-80, nomor hadisnya 6306. Ya, di subtopik yang kedua, bab afdhalil istighfar. Saya ulangi, ada di tema ke-80, jadi dari 97 tema, 97 topik, ada di tema ke-80 Kitabud Da'awat, ya, bimbingan doa-doa. Kemudian di subtopik yang kedua, bab afdhalil istighfar, subtopik tentang afdhalil istighfar, istighfar yang paling utama. Jadi dari sekian banyak kalimat-kalimat istighfar, ini puncaknya. Ya, nanti kita akan lihat. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Bukhari menyampaikan dalam kitabnya. Kita langsung ke subtopik yang kedua di Kitabud Da'awat. Babu afdhalil istighfar. Ya, bab tentang subtopik tentang afdhalil istighfar, keutamaan istighfar, istighfar yang paling utama. Ya, di sini lebih tepat kita pahami sebagai istighfar yang paling utama, afdhalil istighfar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat permohonan ampunan, ini yang paling utama. Wa qaulihi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan pembahasan ini. Jadi ini yang paling menarik di kitab Sahih Al-Bukhari itu, sebelum masuk ke hadisnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyantumkan terlebih dahulu ayat-ayat Quran yang terkorelasi dengan itu. Ini menunjukkan kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bukan sekedar ahli hadis, tapi juga beliau ahli Al-Quran, faqih, dia tahu konstruksi sebuah hukum, formulasinya, oh ini ayatnya, ini hadisnya. Maka dari kita memahami ayat saja, kemudian juga memahami penjelasan dalam hadisnya, kita sudah bisa mengetahui ini arahnya kemana, konstruksinya seperti apa. Ini diantara kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa qaulihi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan topik ini, yaitu istighfar yang paling utama, yaitu di Quran surah Nuh, ya, ayat 10 sampai 12. Ya, kita sampaikan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di sini dipotong di bagian intinya, jadi untuk mendapatkan pemahaman yang terkait dengan pembahasan langsung, ya. Atau kalau kita mau sempurnakan dari awal ayatnya, di ayat 10 itu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihissalam sudah diajarkan, ya, sejak eranya Nabi Nuh alaihissalam, bahwa orang-orang yang berbuat salah itu, ya, diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba, ya, melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul, ya, ada nabi, kemudian rasul, nabi berhenti, ya, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan. Maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, di tabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini, boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci, ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, itu kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istikbar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya, lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya, risalah-risalah tentang taubat itu selalu
kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Jadi kalau Adam itu Nabi yang pertama, Nuh alaihissalam Rasul yang pertama. Umatnya salah, maka dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkanlah kemudian pengingat, ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi, ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat tobat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya, ya, ada sifat-sifat rububiyah, ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau, ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh, aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau nggak ambil, ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam, sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan, sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya, ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak, terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghaffar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga, yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, Rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal, ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan, ya. Kembali ke Quran surah kedua ayat 37 itu, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu, ya, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang maha baik. Itu diantara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas, ya, secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah akan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya, ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa percikan rahmat Allah. Ya, apa diantaranya? Yursilis sama, ya, 'alaikum bidrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat.
Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya, sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang terasa seperti kelihatan banyak tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli. Kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kayak banyak tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya, ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya, energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat, makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya, kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah, ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi, terasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah, itulah agama begitu, dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hatinya jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya, begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya, setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya, karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. Wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup, ya, sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faidah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan
sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135, ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ini dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar minta ampun sama Allah gitu kan. Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan fasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, ya kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sara'ah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya, ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat salat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an setidaknya. Ya, mencakup semua tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya, Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya. Dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu dia sudah mengistighfari, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati itu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan, meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya, kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang, diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati, ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya, itu jelas salah. Jelas dosa. Ya, al-zalamu anfusahum atau bentuk mungkar, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf, ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax dan sebagainya, itu zalim, perbuatan zalim.
Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu Akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk taubat. Ayo taubat. Kan sering saya ungkapkan, Firaun saja, se-Firaun-Firaunnya dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu, sampai nyawanya di kerongkongan, sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik, rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu Akbar, Allah kasih kelapangan. Ya, walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya. Ini model orang salah yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja kan, pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Naik gitu dari sosok yang salah ya, kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu. Ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu ya. Tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan, tetap bertahan di dalamnya, selesai gitu ya. Ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir ini yang paling luar biasa, orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya, sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan. Misalnya kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana ya. Wallahu alam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah ya. Tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi, dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan. Itu poin tertingginya. Nah, balik ke kita, tarik lagi, dalam hidup nggak ada orang suci, nggak ada orang yang nggak pernah salah, pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya sehingga dia merubah salah menjadi saleh, dia merubah maksiatnya menjadi taubat. Nah, di titik inilah kemudian dia mesti ingat Allah. Nah, saat ingat Allah itu yang diingat itu bukan sekedar Allah, bukan. Ingatlah bahwa ketika dia taubat, serius taubat, Allah menerima taubatnya dan merubah keadaan hidup dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka kalau sudah sadar dengan itu, cepat. Nah, huruf yang menunjukkan cepat tanpa jeda itu pakai fa. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka cepat bergegas dia taubat saat itu juga.
Kalau malam ini kita ingat misalnya salah, segera taubat, istighfar. Ya, Nabi itu sampai menegaskan, aku ini dalam sehari itu beristighfar ya pada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Nanti di hadis berikutnya tuh, ya di nomor hadis 6307 itu ya, subtopik yang ketiga itu ditekankan sekali Nabi menyampaikan demikian. Ya, sebagai contoh tentunya kepada kita, contoh kepada kita. Nah, ini teman-teman sekalian poinnya. Jadi ini ayat motivasi awal ayat yang ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan sekali lagi bahwa beliau ini bukan sekedar menampilkan hadis, tapi paham antara korelasi hadis sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Ini konstruksi ayatnya, ini hadisnya. Nah, di titik tadi kita kan baru sampai ke titik motivasi kan, termotivasi kita dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan tadi. Ini surah Nuh ya ayat 10 sampai 12, ini surah Ali Imran ayat 135. Lantas kita bertanya, cara taubatnya gimana? Bacaan apa yang dibacakan? Titik ini kan? Ya, jadi kalau tadi disampaikan, kamu kalau taubat akan begini, akan diberikan jalan begini, dirubah hidupmu begini. Kita bertanya balik, cara taubatnya bagaimana? Apa yang dibaca? Nah, inilah yang dijawab lewat hadisnya. Inilah indahnya dalam Islam. Jadi tidak hanya teori begini, tidak. Ya, bukan semua teori, tapi bimbingan real dalam berkehidupan. Ya, kasusnya begini, pedomannya seperti ini, tafsirnya begini, jalannya begini, contohnya si fulan yang bisa dicek dalam sejarah, yang kalau diikuti si fulan di generasi lain, tuh lihat kehidupannya begini, begini, begini. Ya, sekarang kita kembalikan. Baik, di sini di nomor hadis 6306 tadi sudah saya sampaikan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Warith haddatsana Al-Husain haddatsana Abdullah ibn Buraidah qala haddatsani Bushair ibn Ka'ab Al-Adawi qala haddatsani Shaddad bin Aus. Nah, ini di rawi penyampai riwayat satunya yang bersumber nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah memberikan ridha terbaik kepada sahabat mulia dimaksud, dan semoga Allah memberikan percikan kemuliaan pada kita untuk meneladani kemuliaan beliau dan mempraktekkan dan implementasikan hadis yang kita akan dapat ini. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari, puncak istighfar itu. Ya, tuannya istighfar, sayyidul istighfar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat istighfar, ini puncaknya. Nah, intinya kalau bingung berbuat maksiat, sudah banyak perbuatan salah yang dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pernah berbuat salah dan kita ingin taubat, apa puncak kalimatnya? Ya. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul istighfari, puncak istighfar itu antaqula, ya, engkau berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau memohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Allahumma, ya Allah, dengan segenap kerendahan dan ketawaduanku kepadamu. Jadi kalau ada kata Allahumma, itu bentuk penyatuan dari kata ya Allah, kalau digabungkan jadi Allahumma. Tapi juga bacaan Allahumma ini meresapkan sebuah kesan kerendahan, ketawaduan. Jadi kalau baca Allahumma itu merendah, jangan meninggi. Ya, jadi isyarat pertama kalau ingin istighfarnya benar itu merendahlah sebagai seorang hamba, mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sungguh engkau adalah Tuhan yang merawatku. Ya, yang mencipta, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang mengarahkan pada kebaikan. Jadi semua sifat-sifat tadi dikumpulkan dalam satu nama, yaitu Rabb. Ya, karena itu ketika wahyu pertama diturunkan, kalimat Rabb ini muncul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang mengajarkan kita. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca ini, ya, baca dan niatkan bacaanmu itu karena Allah yang telah menciptamu saja, ya, menetapkan penciptaan, merawat engkau, memberikan kebutuhan sampai ini begitu mudah, apalagi hanya menetapkan engkau mudah mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Jadi di sini ketika mengatakan anta rabbi, kita mengembalikan status kehambaan kita kepada Allah yang memberi jalan untuk taubat. Itu poinnya. Ya, salah itu salah saya, salah Anda, salah kita sebagai hamba, ya kan? Tapi kita mohon rahmat Allah untuk membimbing salah ini menjadi saleh, untuk mengikuti jalan yang Allah berikan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak disembah kecuali Engkau, ya Allah, dan Engkaulah yang mencipta hamba. Ya, ini kalimat lembut yang sifatnya menyentuh.
Ya, kalau bahasa kitanya begini, ya Allah, aku kan hamba-Mu juga yang Kau ciptakan. Engkau yang telah ciptakan aku. Ya kan? Kalau di kalimat Adam yang pernah kita baca di pertemuan yang lalu dari tafsir Imam Jarir At-Tabari itu, Ibnu Jarir At-Tabari kita telah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya bahwa Adam mengonfirmasi, Allah, gitu kan? Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku adalah hamba-Mu yang Kau ciptakan? Ya, dengan tangan-Mu sendiri, dengan kuasa-Mu sendiri. Ya Allah menjawab, ya tentu saja, gitu kan? Dan seterusnya sampai ujung hadisnya, ya ara'aita, bagaimana ya Allah Engkau menilai kalau hamba intubtu wa aslahtu, kalau hamba sekarang bertobat dan memperbaiki diri, ya arajin anta ilal jannah, apakah Engkau akan mengembalikan aku kepada surga? Ya Allah menjawab, na'am, tentu saja, bahkan dengan surga yang lebih indah. Itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita kembalikan dengan kalimat yang tadi, ya la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, ya Allah Engkau yang ciptakan aku berkomitmen menegaskan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang layak dituhankan, diibadahi kecuali Engkau. Engkau yang mencipta aku hamba-Mu, ya Allah. Ya, laisa kamitsli syai', enggak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi dan enggak sama dengan perbandingan ini. Ya, ada seorang anak berbuat salah. Datang ke ibunya, salahnya banyak. Dan dia katakan, "Bu, saya mengaku salah, Bu. Minta maaf. Ya, sesalah-salahnya saya kan anak ibu juga. Bukankah ibu yang telah mengandung, menyayang-nyayangi saya dalam rahim?" Itu kalimat sentuhan pertama. Seorang ibu ketika menerima kalimat itu, ya dia bisa menahan marahnya. Dia mendahulukan kasihnya walaupun mungkin responnya nggak cepat. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda. Ya, justru Allah mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, masuklah dengan cara-cara yang lembut, gitu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita, mohon nih, lewat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi, mohonlah kepada Allah dengan kalimat yang menyentuh. Ya, karena Allah itu maha latif, maha lembut, maha perasa, masuk dengan nilai rasa yang tinggi. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, ya Allah. Engkau yang merawatku, Engkau Tuhan, Engkau yang berikan kecukupan dalam kehidupan. Aku yang berkomitmen gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku hamba-Mu, ya Allah. Ya, Allahu Akbar. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen. Aku ingin memperbaiki diri dan aku tetap dalam komitmen ala ahdika wa wa'dika. Aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya, ahdi itu jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ya an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita sudah berkomitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita, ya pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, aku berkomitmen ya kepada perjanjianku untuk mentauhidkan Engkau. Aku bertobat, aku akan menjaga tauhid ini, mengesahkan Engkau, menjauhi syirik, ya, menuhankan hanya Engkau saja. Kemudian juga wa ala wa'dika, dan aku pun yakin dengan janjimu. Ini apa yang Allah janjikan kalau kita baca di hadis yang lain, di hadis Muslim, ya di antaranya misalnya, ya siapa yang man qala la ilaha illallah wa la yusyriku bihi syai'a atau kama qala Rasulullah SAW, ya siapa yang mengatakan la ilaha illallah, komitmen pada itu dia praktekkan, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak musyrik selama hidupnya, dia jaga dari syirik, dia tobati dirinya, jaga dari syirik, dia mengucapkan la ilaha illallah, mempraktekkan itu, menjaga syirik, dakhalal jannah, kalau wafat dia berpotensi masuk surga. Ya, dan itu janji Allah. Nah, seakan kita mengatakan, ya Allah, aku bertobat, aku hamba-Mu, Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Ya, aku berjanji mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat. Dan aku pun, ya Allah, merasakan betapa Engkau menepati janji-Mu untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu dan menghindari perbuatan buruk yang Engkau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian semampu aku, ini indah nih, Nabi mengajarkan semampu aku. Ya, nah, memang ini bawaan manusia nggak bisa sempurna. Ya, kadang-kadang sudah taubat, ada salah lagi, ya dorong lagi pakai kalimat ini, dorong lagi sampai kemudian dia merasakan kenikmatan taubat. Ya. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, ini poinnya. Ya Allah, hamba menyadari hamba salah. Hamba ingin kembali kepadamu, memegang teguh komitmen kebaikan, menjaga itu sampai wafat sehingga mendapatkan janjimu. Ya, semampu hamba, ya Allah. Namun hamba sadar, hamba punya kelemahan, seringkali dalam nafsu ini mendorong hamba berbuat maksiat. Maka hamba mohon perlindungan kepadamu
dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Ini yang menjaga seseorang setelah dia bertobat, setelah dia mengacu pada salah, ya, dia dijaga supaya nggak salah lagi, mengacu pada soleh, dijaga supaya nggak salah lagi. Ya, sekali lagi, teman-teman, kalimat ini yang menjaga seseorang hamba yang sudah tobat untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya. Ya, jadi seringkali ada pertanyaannya, ya Ustadz, saya itu sudah tobat tapi kadang dikerjain lagi. Nah, ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah kita taubat, kita minta, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari potensi keburukan yang mungkin dikerjakan oleh diriku setelah taubat ini. Ya. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku abu itu a'tarifu, dan aku mengakui, ya Allah, betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini kalimat penyesalan. Jadi di sini tercampur semua kalimat pengakuan keesaan Allah, perjanjian untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, ya, menepati komitmen dengannya. Kemudian memohon kepada Allah setelah taubat dijauhkan dari potensi berulang kesalahan. Lalu ini poin nih, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita lalai mensyukurinya. Ya Allah, aku ini sadar Kau berikan banyak nikmat kepada aku, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat sehat. Kok bisa kesehatan yang Kau berikan kepada aku sebagai nikmat aku konversi jadi maksiat? Bukannya dipakai untuk taat, kok dipakai untuk mencuri, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nipu, dipakai untuk celah orang. Mulut sehat orang baca Quran, kok ini digunakan untuk mencela orang? Tangan sehat orang gunakan untuk berbuat yang baik, memberi, mengerjakan yang baik-baik, kok digunakan untuk bikin hoax, untuk bikin status yang buruk, ya, untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Maka kita menyadari, ya Allah, Kau mengakui nikmat-Mu kepada aku begitu banyak, ya. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi. Nah, ini poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui, ya Allah, aku belum mampu mengonversi nikmat tadi dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat, aku berbuat maksiat, aku sadar, ya Allah. Nah, ini petunjuk kalau mau tobat, sesali dengan penuh kesadaran, ingat maksiatnya. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih, gitu kan? Sehingga terasa bebannya itu keluar, hatinya jadi lapang. Orang kalau salah nangis itu nanti yang beban itu keluar lewat air mata, yang hati yang tadinya itu sempit jadi lapang. Ya, jadi lebih terbuka. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini. Nanti setelah itu, setelah sadar, nah jadi indah sekali. Setelah komitmen, sadar, pengakuan, penyesalan, keluar air mata, hati lapang, faghfirli. Baru saat hati lapang itu minta, ya Allah, ampuni hamba. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh hamba berharap, bermohon kepadamu, bertumpu kepadamu, karena enggak akan mungkin ada yang mengampuni dosa hamba kecuali Engkau. La yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Indah sekali kalimat. Sampai sini, teman-teman. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya, kemudian wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini kalimatnya. Ya, saya baca ulang ya, teman-teman. Saya bacakan lebih agak lambat sedikit, nanti teman-teman bisa rekam atau nanti bisa ingat-ingat. Insyaallah nggak panjang kok. Ya. Nanti dibacakan kalau bisa sih malam-malam habis tahajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma, ya Allah, dengan segala kerendahan diri hamba memohon kepadamu. Anta Rabbi, sungguh Engkaulah Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa ant. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau saja. Khalaqtani wa ana 'abduk.
sungguh engkau yang telah menciptaku ya Allah, sungguh akulah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang teguh perjanjianku denganmu, dan aku berkeyakinan bahwa engkau pun akan menepati janjimu kepadaku. Aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari, mengakui ya Allah betapa besar nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa, kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmatmu kepadaku. Faghfirli, aku mohon ya Allah ampuni diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah, tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal ya kita dalam sekehidupan tuh bisa membacakan ini. Minimal lah dalam selama hidup paling sedikitnya bisa pernah baca ini. Ya, sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca ya, kita sama-sama menguatkan. Nah, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan dia baca ini ya minan nahar, di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu ya, beraktivitas ya, dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya, bermuhasabah, dia baca nih muqinan biha, dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini, dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian dia wafat di waktu itu, sebelum datangnya sore, dia wafat itu. Ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkannya di malam hari, dia baca di malam hari sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya gitu kan. Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Maka apa yang terjadi? Famata qabla an yusbiha, maka dia misalnya meninggal, ya ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh, wa huwa min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan fa huwa min ahli jannati, dia termasuk ahli surga. Ya, Masya Allah. Jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya, dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga. Dibalas dengan surga, bukan dunia lagi, balas dengan surga kalau dia wafat. Ya, hadis ini teman-teman tadi disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, disampaikan juga, dikutip juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan ini nomor hadis 3393, kemudian di An-Nasai nomor hadis 5522, dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini Sayyidul Istighfar. Ya, maka dengan demikian insya Allah tertutup pembahasan kita di kesempatan kali ini untuk mengurai Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-37. Nah, berapa kali dibacakan ini? Ya, standarnya bisa sekali kita bacakan, tapi kalau kita ingin melatih diri, kita sambungkan ke hadis berikutnya di nomor hadis 6307, memberikan kesan bahwa Nabi melatih nih. Bahkan Nabi sampaikan, saya itu beristighfar setidaknya kurang lebih 70 kali dalam sehari. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Ini topik yang ketiga di Al-Bukhari, di topik yang ke-80, subtopik yang ketiga. Bab istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Ya, subtopik tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Ya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman